proses mengatur, mengelola, atau mengalokasikan uang untuk mewujudkan tujuan keuangan dalam rangka mendapatkan kepuasan ekonomi. Menurut Financial Planning Standards Board Indonesia atau VSBI, istilah ini diartikan sebagai proses mencapai tujuan hidup melalui manajemen finansial yang terencana. Dengan kata lain, perencanaan keuangan menjadi pedoman penting untuk memastikan seseorang atau keluarga dapat mengelola keuangan secara efisien dan terarah demi mencapai kestabilan dan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Tujuan membuat perencanaan keuangan. 1. Mencapai tujuan keuangan. Adanya perencanaan keuangan akan memudahkan kamu dalam memetakan apa saja tujuan keuangan yang ingin dicapai dan strategi untuk mencapainya. 2. Meningkatkan kekayaan net worth. Perencanaan keuangan bisa membuat kamu makin produktif karena sudah tahu apa yang harus dicapai dan strategi untuk mendapatkannya. 3. Evaluasi kondisi keuangan saat ini. Orang dengan perencanaan keuangan cenderung lebih bijak dalam mengelola keuangan, termasuk melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangannya. 4. Membangun fondasi keuangan yang sehat. Dengan membuat perencanaan keuangan ini menjadi langkah untuk membangun fondasi keuangan yang sehat. Sebagai gambaran, kamu bisa lihat piramida keuangan finansialku berikut ini. Piramida keuangan di atas, adanya perencanaan keuangan bisa membuat kamu aman secara keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek dan terhindar dari kebangkrutan. Investasi adalah kegiatan penanaman modal baik berbentuk uang maupun harta lain dengan harapan bisa mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi itu ada dua. Yang pertama, investasi fisik, dan yang kedua, investasi finansial. Jenis investasi fisik, yang pertama, investasi tanah. Jenis investasi tanah merupakan salah satu instrumen investasi yang sejak dulu sudah dilakukan oleh sebagian besar orang. Yang kedua, investasi emas. Jenis investasi emas juga bisa menguntungkan karena nilai emas setiap tahun selalu cenderung meningkat. Ada beberapa platform jual beli emas yang resmi di Indonesia. Di antaranya ada Pegadaian Digital, Shopee Marketplace, Tokopedia Emas, Peluang Indo Gold, lalu ada Emas, dan juga ada Buku Emas, lalu ada Laku Emas. Yang ketiga, investasi properti bangunan. Jenis investasi ini banyak dipilih oleh sebagian besar orang karena potensi keuntungannya bisa didapatkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu jenis investasi finansial. Yang pertama, ada investasi deposito. Investasi deposito merupakan jenis penanaman modal yang paling mudah dilakukan dan termasuk paling banyak peminatnya. Yang kedua, investasi saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Investasi adalah instrumen saham diharapkan akan mendatangkan keuntungan di masa depan dari peningkatan harga saham. Saham juga bisa mendatangkan keuntungan dari pembagian dividen setiap tahunnya. Yang ketiga, investasi mata uang asing. Investasi mata uang asing merupakan salah satu strategi untuk menjaga harta dari pengaruh inflasi. Yang keempat, investasi reksadana. Reksadana merupakan jenis investasi yang dijalankan atau dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke produk keuangan lainnya, sehingga menghasilkan keuntungan yang bisa dibagikan kepada para pemilik reksadana. Yang kelima, investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan tambahan modal untuk mengelola bisnis atau bantuan dana. Tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, untuk mempersiapkan masa pensiun. Ketiga, tujuan investasi untuk mengamankan kekayaan. Keempat, mempersiapkan pernikahan. Yang kelima, untuk dana pendidikan. Uang panas, dana yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, konsumsi, cicilan, kewajiban finansial segera atau dana yang berputar cepat dan tidak boleh hilang. Uang dingin, dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat, yang menganggur, yang bisa dialokasikan untuk investasi atau jangka panjang tanpa membahayakan kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan penggunaan uang panas, kebutuhan mendesak atau sehari-hari. Contohnya, uang untuk beli makan, bayar listrik, cicilan. Uang dingin, investasi jangka panjang atau dana cadangan. Contohnya, sisa gaji yang tidak digunakan, bonus atau tabungan yang bisa diinvestasikan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi mengenai pasar modal. Pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat
bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Jenis-jenis pasar modal. Jenis yang pertama adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang menyatakan bahwa investor telah meminjamkan sejumlah dana kepada perusahaan penerbit obligasi. Kedua, ada saham. Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jenis yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana sering menjadi pilihan bagi investor pemula atau mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengelola investasinya. Yang keempat itu ada derivatif. Jenis ini merupakan surat berharga yang nilainya diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsinya adalah untuk melindungi nilai investasi dari risiko akibat pergerakan harga di pasar yang dikelola secara kolektif. Namun, mekanisme perdagangannya seperti saham, yaitu dibeli dan dijual melalui bursa efek, bukan melalui manajer investasi. Jadi ETF merupakan gabungan karakteristik reksadana dan saham dalam satu jenis. Manfaat yang pertama, perusahaan bisa memperoleh dana untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua, investor dapat memperoleh keuntungan. Manfaat berikutnya adalah investor bisa memulai investasi dengan modal yang tidak terlalu besar. Hal ini membuat pasar modal lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk investor pemula. Selanjutnya, pasar modal juga dapat menjadi saran alokasi dana untuk kebutuhan jangka panjang, seperti dana pensiun, dana pendidikan, dan tujuan keuangan masa depan lainnya. Jadi, pasar modal membantu masyarakat merencanakan keuangan dengan lebih matang. Manfaat yang kelima, pasar modal menambah pendapatan negara melalui pajak. Setiap transaksi dan keuntungan yang diperoleh dari pasar modal memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Struktur pasar modal. Yang pertama ada pelaku utama pasar modal, yaitu emiten, investor, OJK, DI, PCI, sekuritas. Lalu yang kedua ada instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi, reksadana, ETF, surat isu, dan waran. Lalu yang ketiga ada pasar perdana, yaitu pembelian efek pertama kali, proses IPO, harga ditentukan emiten, tidak bisa jual beli antar investor, dan berikutnya adalah pasar sekunder. Yang keempat, perdagangan setelah IPO, jual beli antar investor, harga bergerak sesuai supply demand, trading melalui DI. Lalu yang kelima ada mekanisme dan sistem, yaitu sistem perdagangan atau judge, order book, prime broker atau sekuritas, settlement, T+2. Lalu yang berikutnya, yang keenam, lembaga pendukung seperti Biro Administrasi Efek Bayar, Penjamin Emisi Efek, Wali Amanat, Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris. Langkah membuat akun POMS. Yang pertama, siapkan dokumen, yaitu terdiri dari KTP, NPWP jika ada. Kalau belum punya, isi pertanyaan tanpa NPWP. Lalu berikutnya rekening bank pribadi dan email aktif, dan nomor HP aktif. Lalu berikutnya, atau yang kedua, ada pilih jenis akun. Biasanya itu yang sering digunakan adalah reguler atau umum. Lalu ada syariah jika ingin transaksi syariah. Langkah-langkah membuat akun POMS. Yang pertama, isi data sesuai KTP, alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian, klik lanjut. Yang kedua, verifikasi data dengan input 6 angka yang telah dikirimkan melalui SMS. Ketiga, jika sudah pilih jenis rekening yang diinginkan, yakni rekening reguler. Keempat, bagi pemilik rekening bank BCA, pilih RDN BCA, dan bagi pemilik rekening bank lain, pilih bank pertama, kemudian klik lanjut. Kelima, siapkan dokumen tambahan seperti KTP dan NPWP jika ada. Upload foto KTP dan pastikan tidak ada bagian yang terpotong. Jika berhasil, akan muncul bagian yang tercentang. Setelah itu, posisikan wajah untuk melakukan verifikasi data. Selanjutnya, jika berhasil, akan muncul bagian yang tercentang. Jika sudah, klik lanjut. Keenam, kemudian isi data diri lainnya dengan benar dan tepat, lalu klik lanjut. Ketujuh, jika sudah sesuai, klik alamat sesuai KTP, kemudian klik lanjut. Kedelapan, kemudian jawab pertanyaan klasifikasi diri untuk mengetahui profil resiko investasi. 9. Klik lanjut jika hasil sudah selesai. 10. Cek kembali dokumen dan data diri secara teliti. 11. Setuju bagian syarat dan ketentuan, lalu pelajari perjanjian pembukaan akun dan klik setuju. Siapkan tanda tangan sesuai KTP di atas kertas putih polos. Foto tanda tangan dan pastikan tanda tangan terlihat jelas, lalu klik lanjut. 12. Lalu klik selesai. 13. Isi verifikasi data, lalu tunggu hingga mendapatkan pesan dari email, maka pembuatan akun POMS telah selesai.